Ya, pagi hari ini saya ingin bicara mengenai sonship atau spirit anak. Saya ingin kembali kepada message yang original. Grace itu adalah di mana Allah itu Bapa kita. Dia mengakui kita. Jadi tidak ada Bapa yang lain selain Allah Bapa kita. Jadi panggil dia Bapa. Bapa aku perlu, Bapa aku ingin lakukan ini. Bapa lah yang melakukan dalam kita. Dalam keadaan apapun, panggil dia Bapa. Buat diri kita akrab. Bapa, Bapa, aku ingin umur panjang Bapa. Tuhan bilang, ya, aku sudah berikan. Bapa, aku ingin sembuh. Bapa, aku ingin itu. Akan ada banyak orang-orang yang mulai mencabik-cabik, mempreteli. Jadi kita harus hati-hati. Bahkan di Alkitab, di Matius pasal 23 ini ada warning, ini ditulis paling awal. Matius pasal 23 ayat 9, ya, Matius pasal 23 ayat 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia di surga. Ini ketetapan. Ya. Jangan panggil Bapa. Dia Bapa kita. Lalu ada Bapa jasmani kita. Hormati Bapa jasmani kita. Ya. Apapun keadaannya, hormati orang tua kita. Coba kita lihat di Ibrani. Ibrani, saya akan flash ini sebentar sebelum masuk ke materi khotbah. Di Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 12 ayatnya ke-9. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Karena kita adalah roh ciptaan baru. Bapa kita ya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Gak ada yang lain, saudara. Supaya kita beroleh hidup Bapa segala roh. Oke? Terus orang bilang, Pak, Rasul Paulus bilang, akulah Bapamu. Coba kita buka. Saya harus membuat kita semua melihat ayat ini, supaya Bapak Ibu Saudara berdiri teguh di atas firman. Ya, Rasul Paulus bilang, akulah Bapamu. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Nah, tuh Pak ada Bapa. Saya mau kita buka versi King James, kata Bapa tidak pernah muncul. Ya, ini diterjemahkan supaya pengertiannya lebih baik, saudara ya. Di versi King James dikatakan, yang tengah-tengah aja ya, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Saudara cari kata Bapa sini nggak ketemu. Aku melahirkan kamu melalui Injil. Jadi kita ini anak siapa? Anaknya Injil. Injil adalah kuasa. Kristus adalah kita anaknya firman Tuhan. Kita lahir dari benih yang tidak fana. Ya. Jadi istilahnya kita potong dulu pengertian yang salah. Tidak ada kata Bapa di sini. Ada Pak, 1 Timotius 1 ayat 2 coba. Ada di situ Pak, Bapak. Kita buka 1 Timotius 1 ayat 2. Kita buka semua, karena kalau ini belum clear saya nggak bisa masuk ke bahan khotbah. Nggak bisa masuk saudara, akan tersandung, saudara akan tersandung. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Di sini pun tidak ada Bapa. Tapi ada anak Pak, berarti ada Bapanya. Oke, switch lagi ke King James. Saya tidak mungkin switch ke bahasa Gerika. Bahasa King James bilang, saudara lihat ada kata dalam kurung my own son. Kata my itu ditambahkan. Kalau itu ditambahkan bisa kita boleh tarik. Karena dalam bahasa aslinya tidak ada my. Yang ada adalah own. Own itu adalah legitimate anak atau anak yang sah, son. Kalau ditanya anak yang sah, dilahirkan sah, anaknya siapa kita itu? Titus itu anaknya siapa? Ya anaknya Bapa segala roh tadi, karena kata mai itu ditambahkan. Kepada Timotius, anak yang legal. Kenapa legal? Karena dia lahir dari grace, dari kasih karunia, dari firman Allah benih yang tidak fana. Bukan lahir dari hukum Taurat. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat 2 juga sama. Ya, di situ muncul anak yang kekasih. Coba kita buka, langsung King James saja. 2 Timotius 1 ayat 2.
Ya, kepada Timotius, kata my itu ditambahkan. Kalau King James ada tanda kurung berarti ditambahkan. Kepada Timotius, dearly beloved son, anak yang dikasih. Dikasih siapa? Dikasih Allah, dikasih Bapa kita. Makanya waktu Tuhan Allah berkata kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Di dalam dia kita juga Allah mengatakan, memberikan konfirmasi, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan di dalam Kristus. Nanti di Titus juga ada, ya. Di Titus juga dikatakan kepada Titus, anakku yang sah. Sah dari mana? Dia legal menjadi anak kerajaan. Jadi saudara, tidak ada kata Bapa, karena Tuhan Yesus yang penulis Alkitab ini adalah roh yang sama yang tinggal dalam Yesus. Tidak mungkin dia tabrakan, saudara. Kalau dia bilang jangan, panggil Bapa jangan. Ya. Makanya semua surat-suratnya Paulus itu mengarah ke situ semua. Anak, ya anak rohani boleh saudara ya. Anak rohani dikatakan, tapi kita yang menganakkan orang harus tahu diri bahwa itu bukan anak kita. Itu anak Bapa. Kalau anak kita tuh ya anak jasmani itu anak kita. Jangan bilang ini titipan Tuhan, bukan, itu anak kita. Bukan titipan Tuhan. Kita bukan penitipan saudara. Kalau itu titipan Allah, kan sering orang bilang gitu kan. Anak-anak titipan Tuhan, makanya nggak bertanggung jawab. Namanya juga barang titipan. Anak saya, tanggung jawab saya. Kan kita sudah merasa sebagai bapak, kalau anak kita sakit yang sedih siapa? Ya kita bapak ibunya. Kalau bisa kita gantiin dia. Karena itu bukan titipan. Di luar sana diajar itu titipan, bukan saudara. Tapi kalau jemaat Tuhan, bukan titipan, itu yang punyanya ada bersama kita. Anak yang legal. Dan anak itu nggak boleh panggil kita bapak. Tapi dalam prakteknya, ada peran-peran Bapa rohani. Nah, saya mau kupas tuntas ini, mudah-mudahan bisa lebih clear ya, saudara ya. Nah, coba saya bikin ada 7 slide isinya. Saya mau coba pakai slide lagi. Dulu saya lakukan ini di Gerbang Nusantara, sudah lama saya tidak lakukan, saya mau coba lakukan lagi. Ya, supaya saya tidak kehilangan arah. Memang kadang-kadang bikin kagok. Matius, pasal 28 ayat 19. Ya, ini adalah amanat agung. Pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Amanat agung ini komplit, plit dari mulai orang lahir baru sampai dewasa. Saya mau kupas ini. Ya. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah, dalam bahasa Inggrisnya teach all nation. Jadi kata murid itu tidak ada, saya coret. Tapi untuk memperjelas pengertian, saya biarkan di situ, saya berikan terjemahannya. Kata jadikanlah atau teach dalam bahasa King James gitu, atau ajarkanlah mereka, itu dipakai kata matiteo, itu kata aktif. Matiteo akan membentuk matetes, matetes adalah murid atau pelajar, atau katanya gini, kalau saya mengajar, maka pasti ada pelajar. Bisa tangkap ya? Kalau saya mengajar, pasti ada pelajar. Kalau guru mengajar, ada pelajar. Jadi kalau kita melakukan mateteo, pasti ada matetes. Clear ya? Situ. Tapi kata murid tidak muncul di dalam teks aslinya. Gak apa-apa, biarkan. Toh tidak merusak. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis ini diterjemahkan oleh Tuhan Yesus waktu dia mau dibaptis oleh Yohanes, dia bilang gini. Yohanes bilang, Yesus jangan, aku tidak membaptis kau, engkaulah yang membaptis. Terus Tuhan Yesus bilang gini, tidak, harus demikian, ini harus memfulfill the righteousness, menggenapi kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu bukan orang berdosa, makanya dia harus dibaptis. Dia hanya memfulfill bahwa dia adalah spirit, dia adalah roh Allah, dia perlu memfulfill kebenaran. Ini loh, aku kebenaran bukan hanya roh, tapi dalam pikiran dan perkataanku. Makanya baptisan selalu dilakukan setelah lahir baru. Ya, ada beberapa anak-anak Tuhan yang dibaptis masih kecil, belum mengerti. Ya it's okay, itu mungkin menyerahkan anak, tapi mereka bilang baptisan nggak masalah ya. Suka-suka mereka lah gitu ya. Tapi di tempat ini baptisan itu setelah lahir baru. Karena itu adalah tanda memfulfill kebenaran yang ada di dalam kita. Ya, kemudian lagi, kembali lagi ke slide. Ayat 20. Ajarlah. Jadi sekarang muncul kata teaching, itu didasko. Ada maksudnya, saya keluarkan bahasa Gerikanya. Karena dari didasko nanti ada ada kata pengajar, karunia pengajar. Jadi karena ada yang mengajar, ada karunia pengajar.
Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dari ayat ini kita lihat perjalanan rohani seseorang, setiap kita, termasuk anak-anak. Gak apa-apa, pokoknya ada dasar, ada pengajarnya. Jadi dari didasko menjadi didaskeo kalau tidak salah. Dari situlah muncul karunia 5 jawatan pengajar. Tapi dari matesteo menjadi matetes, menjadi murid. Oke ya, kembali lagi ke slide. Dari dari teaching, mateteo menjadi matetes. Lalu dari didasko menjadi, saya lupa kata pengajar itu didaskeos kalau tidak salah. Itu menjadi karunia pengajar. Nah, saudara yang unik, kata matetes murid itu di-upgrade oleh Tuhan. Nah ini yang banyak gereja tidak ngeh. Saya ingin di Cibubur City Blessing ngeh. Ya, coba slide selanjutnya. Ya, pada waktu murid-murid mengajar mateteos, muncul matetes atau murid-murid. Tapi secara ilahi, secara keputusan surga, itu dirubah. Di Kisah Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, mereka sini Paulus. Ya. Sambil mengajar banyak orang, ya, di Antiokialah murid-murid, perhatikan murid-murid matetes, pertama kalinya disebut Kristen. Ada kenaikan status, saudara. Saya katakan ini kenaikan status karena ini nggak main-main. Banyak orang sekarang menurunkan status. Oh lahir baru gampang, terima Tuhan jadi Kristen. Tapi jadi murid, oh itu bayar harga. Kita lo berusaha menjadi murid, kehilangan spirit of sonship. Padahal dari sini, dari discipleship menjadi sonship. Sudah perhatian? Betul? Dari discipleship menjadi sonship. Lalu kita bilang, gampang jadi orang Kristen. Semua orang bisa jadi orang Kristen. Percaya Yesus, terima Tuhan, selesai. Hidup enak-enak. Tapi jadi murid. Wah, tanpa sadar itu sebetulnya sedang mendegradasi status kita. Dan itu terjadi di banyak tempat. Saya ingin yang di sini saja, sama yang online. Jangan mau didegradasi. Ya, lanjut lagi. Mana? Murid adalah matetes, seperti yang tadi saya katakan. Di Matius tidak muncul. Lalu selanjutnya, Kristen atau Kristianos adalah pengikut Kristus, pengikut pengurapan. Nah, saya pernah khotbah di sini, satu-satunya pemimpin yang kalau mau diikuti dia harus masuk menjadi satu dengan kita hanya Kristus. Jadi, sekarang murid-murid itu dinaikkan statusnya menjadi Kristianos supaya murid tahu bahwa dia bukan murid, dia adalah Kristus. Kata murid itu berhenti di Kisah Rasul. Saudara search di Android, ketik kata murid dari mulai Kisah Rasul, Roma sampai Wahyu ketik, hanya muncul 1 kali di Korintus, itu bukan murid. Dibilang rumah seorang murid atau yang dulunya adalah murid. Jadi tidak menggambarkan ada murid. Saudara tidak akan ketemu kata murid di dalam surat-surat Paulus. Mengapa? Sudah naik tingkat. Jadi kita harus kembali ke spirit sonship itu karena supaya kita tahu di dalam kita ada Kristus, ada Bapa yang kekal. Kita panggil dia Bapa, orang panggil dia Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Bagi saya Bapa. Minta apa saja. Bapa itu adalah sebutan yang paling intim. Gambaran yang Allah berikan sendiri. Ya, jadi Kristen, jadi naik. Oke? Tapi Roh Kudus tidak pakai kata murid di dalam surat-surat Paulus. Kenapa kita harus pakai? Nah sekarang ada kata di situ yang disebut, kata yang disebut ya. Saya coba gali kata itu, ternyata kata itu tidak sembarangan, saudara. Ada banyak kata disebut, misalnya dia akan lahir, Yesus akan lahir dan namanya akan disebut Immanuel. Namanya akan disebut Yohanes Pembaptis. Kata disebut itu adalah lego, jadi disebut, dikatakan. Tapi di sini lain, disebut di situ adalah krematizo dalam bahasa Girika, yaitu perintah ilahi, wahyu ilahi. Jadi kenaikan status kita dari murid kepada anak itu adalah perintah ilahi. Nanti saya akan jelaskan, kalau gitu kita nggak usah belajar, tetap belajar. Makanya ada didasko, ada karunia pengajar, dan Roh Kudus yang di dalam kita disebut roh pengajar. Makanya kita adalah anak-anak yang belajar, orang Kristen yang belajar. Ya.
Jadi kata disebut itulah krematizo. Saya mau tunjukkan pentingnya kata krematizo nih. Kata disebut atau warning atau divinely warned. Divinely warned. Coba diklik ayat selanjutnya. Kata ini dipakai krematizo atau divinely warned, perintah ilahi dipakai dalam Matius 2 ayat 12. Ya, Matius 2 ayat 12, ini Yesus masih kecil, lalu ada orang Majus datang, lalu orang Majus diperingatkan oleh Allah, dibilang gini, dan karena diperingatkan, kata diperingatkan itu adalah krematizo, kata yang sama dipakai. Waktu mengubah orang murid menjadi orang Kristen. Divinely warned dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Bayangkan kalau orang Majus melanggar ini, apa yang terjadi? Yesus mungkin mati, karena masih kecil. Karena mereka menurut divinely warned atau perwarning ilahi, maka yang mati anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Yesus lolos. Jadi penting ya, harus dituruti. Divinely warned atau krematizo harus dituruti. Lanjut ayatnya. Ada sekitar 8 tapi saya hanya ambil 4 kalau salah. Matius 2 ayat 22, ketika Yesus kembali dari Mesir, masih bayi, ya, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati, muncul lagi krematizo. Ya, divinely warned dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea dan menetap di Galilea. Kalau Yusuf tidak nurut, apa yang terjadi? Mungkin Yesus mati. Mungkin karena nggak diceritakan Alkitab, jadi kita jangan mereka-reka ya. Tapi artinya harus dituruti. Lanjut lagi, krematizo muncul di sini. Ibrani pasal 8 tentang Musa membangun tabernakel. Ya, pelayanan mereka adalah gambaran bayangan dari apa yang di surga, sama seperti yang diberitahukan, di situ muncul divinely word atau krematizo kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingat, demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Kalau Musa nggak nurut, apa yang terjadi, saudara? Israel akan hancur. Karena kemah tabernakel adalah pusat kemenangan mereka. Kalau Musa tidak nurut, fatal akibatnya. Jadi krematizo itu kritikal, harus dituruti ya. Lanjut lagi, ayat terakhir tentang krematizo. Karena iman maka Nuh dan dengan petunjuk, di situ muncul lagi krematizo, divinely warned Allah petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itulah ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Apa yang terjadi kalau Nuh tidak melakukan perintah Allah, divinely warned? Ya ini ikut mati, saudara. Ya. Sekarang kalau kita balik lagi ke Kisah Rasul 11 ayat 26, apa yang terjadi kalau kita turun lagi? Kita anak, kita Kristen, Kristianos, Kristus di dalam kita pengikut Kristus, kita satu dengan Kristus. Lalu kita dinasihati harus jadi murid, Apa yang terjadi? Ya kita mati secara spiritual. Tapi apakah kita tidak lagi belajar, Pak? Tetap belajar, makanya di bawahnya ada teaching, ada didasko. Jadi kita menjadi Kristen, otomatis kita pingin belajar, saudara. Bedanya spirit murid sama spirit sonship, sonship spirit sama discipleship spirit itu beda begini. Kalau murid tuh attitude-nya begini, pengajaranmu bagus, apa yang kau punya lagi? Ayo ajar, ayo. Gitu ya. Setelah nggak ada, setelah habis, udah habis, cari lagi yang lain. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau sonship, Petrus waktu ditanya, Pet kamu gak pergi juga? Yang lain pada pergi tuh waktu Tuhan Yesus mengeluarkan perkataan keras. Petrus bilang mau kemana lagi? Perkataanmu adalah perkataan hidup. Aku mau kemana lagi? Aku akan kemana-mana. Jadi beda attitude gitu ya. Untuk menjadi lapar itu secara natural ilahi kita akan dibuat oleh Allah menjadi lapar. Saya pernah katakan semakin kita baca kita akan semakin lapar. Gak usah disuruh-suruh. Kalau sampai tidak lapar, coba paksa untuk lapar itu dengan cara membaca, mulai makan. Karena manusia spirit kita akan tambah lapar kalau kita baca. Jadi nggak usah dimarah-marahin sama pendeta, seperti kan banyak pendeta marah-marah sekarang di YouTube ya. Disuruh lapar gitu kan. Bayangkan saudara nanti yang pernah merasakan bayinya waktu masih kecil, masih umur 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Lalu kita lihat, nak
Jadi bayi itu enak, tinggal keluar, enak. Tapi menjadi lapar, maju menjadi sarjana itu nggak gampang nak, katanya. Kamu harus belajar. Si bayi kan, ada bayi diajarin seperti itu. Kamu harus lapar, kamu harus tahu ada 3 step bagaimana makan bubur, 3 step bagaimana makan kacang hijau. Gak ada kita mengajar secara natural dia akan lapar. Dia akan minta makan. Nah itulah yang Tuhan harapkan kepada kita terjadi secara natural ilahi kita. Kita lapar, jadikan diri kita lapar. Bagaimana caranya membangun conscious bahwa kita ini adalah anak. Jadi kita tidak menentang konsep pemuritan saudara, kita menentang konsep memutarbalikan status, menurunkan status. Kita tetap harus belajar, tapi yang kita pelajari adalah sesuatu yang menghidupkan kita. Nah, waktu kita lapar, kita belajar tentang Kristus, kita menjadi satu dengan Kristus. Caranya adalah Tuhan mematikan manusia lama kita, lalu Tuhan mengganti dengan Kristus. Lalu Alkitab mengatakan, hendaklah perkataan Kristus dan segala kekayaannya, berarti banyak, bukan satu, segala kekayaannya tinggal di dalam kamu. Nah ini yang menjadi target iblis, karena segala kekayaannya itu banyak. Ya. Coba kita lihat lagi. Ini dia. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Maju kan? Kata penyunat di situ adalah kata tome, yaitu memotong, memutilasi. Lanjut lagi. Apa yang dimutilasi? Kristus dan segala kekayaannya, yaitu Kristus pengharapan kemuliaan. Christ in you the hope of glory. Yang harusnya tinggal dengan segala perkataannya, itu dipotong-potong. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi saya baru dengar beberapa, ya muncul ya kalau saya lagi habis upload video, terus muncul di situ. Saya lihat kok judul-judul khotbahnya mengerikan ya. Jangan dengerin pendeta sesat. Hati-hati sesat di dalam gereja. Gereja, pendeta sesat, itu jemaat sesat, kok jadi sesat-sesat semua. Nah karena ada satu cuplikan yang cukup kecil saya dengar, apa sih isinya, kenapa sih begitu marah dia dengan gereja, dengan hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Ternyata dia bilang begini, anak-anak Tuhan tuh sekarang ya, enak-enak aja bilang, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Lihat konteksnya gitu kan. Ambil marah-marah, matanya melotot. Lihat konteksnya, 1 Petrus 2 ayat 24. Konteksnya di situ adalah kamu kembali kepada gembala yang memelihara jiwamu. Yang sembuh itu jiwamu. Jangan enak-enak aja bilur lalu penyakit kita sembuh. Siapa yang bilang? Salah tuh. Pendeta yang paling sering dimarahin. Nah ini salah satu mutilasi. Salah satu bentuk mutilasi supaya anak-anak Tuhan itu dipreteli. Boleh ikut Tuhan, tapi jangan sembuh dong. Jiwa dulu, karena konteksnya adalah jiwa menurut dia gitu ya. Konteksnya jiwa. Lalu masuk ke, ada lagi yang status mengatakan begini. Sekarang ini banyak pengajaran mengenai ucapkan firman, ucapkan firman. Ucapkan firman gampang, tapi melakukannya, tanda tanya. Bisa nggak katanya. Nah orang ini tidak mengerti bahwa Alkitab mengatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Yosua katakan di kitab Yosua ya, renungkan, jangan menjauh dari matamu, itu di Amsal ya. Dan perkatakan firman, jangan lupa memperkatakan firman. Ada banyak lagi ayat-ayat, Yakobus lebih jelas lagi. Iman tanpa perbuatan mati, itu Yakobus pasal 2. Pasal 3 mengenai perkataan lidah. Jadi bagaimana melakukan perbuatan iman? Memperkatakan dengan lidah. Lidah itu kecil tapi mempengaruhi jalan hidup kita. Kemudian Yohanes pasal 14, apa yang kukatakan kata Tuhan Yesus, bukan aku yang mengatakan tapi Bapa yang melakukan. Jadi apa perkataan itu adalah pelaku dari firman. Nah ini salah satu bentuk mutilasi. Attitude orang percaya itu harus memperkatakan. Justru perbuatan iman di start dari memperkatakan firman. Nah mereka ini disebut, kita buka sebentar ayatnya di itu Yesaya 56 ayat 11. Coba kita buka Yesaya 56, saya tidak masukkan di situ. Anjing-anjing pelahap, jadi clear ya, ada kata anjing di situ, di ayat sebelumnya dikatakan hati-hati dengan anjing-anjing. Di sini berkata anjing-anjing pelahap. Apa itu anjing? Yang tidak tahu kenyang, ya, nggak pernah cukup.
tidak tahu kenyang, dalam bahasa New King James bilang tidak pernah cukup. Orang itu adalah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti, mereka semua mengambil jalannya sendiri, menafsirkan sendiri, masing-masing mengejar laba, mengambil keuntungan, own gain. Laba itu bukan berarti tidak selalu duit ya, ini selalu dibilang gembala cari duit, enggak. Dalam konteks yang lebih luas. Dan tiada terkecuali, masing-masing mengejar laba dan tiada terkecuali. Sekarang kan ada istilah flexing ya. Apa itu flexing? Pamer. Kebanyakan yang dibilang flexing, konotasi kita adalah pamer harta, pamer uang. Sekarang Pak Renat Kasali ikut-ikutan bikin flexing di kalangan rohaniawan, hamba-hamba Tuhan. Yang kena Kenneth Copeland. Kenneth Copeland itu memang ada sisi negatifnya ya, mungkin saya nggak tahu. Tapi dia itu adalah uangnya dipakai untuk nyumbang pelayanan banyak. Bahkan saya dengar dari mulutnya Kenneth Copeland dan dari mulutnya Reinhard Bonnke almarhum, bahwa mereka dua-dua mengatakan bahwa 95% ke atas yang membiayai Reinhard Bonnke adalah Kenneth Copeland di Afrika. Jutaan US dollar Kenneth Copeland. Itu Kenneth Copeland yang bilang, dan Reinhard Bonnke sebelum meninggal bilang, semua pelayanan dibiayai oleh Kenneth Copeland. Jadi saya kadang-kadang tergerak, terpancing untuk kirim message hati-hati kalau ngomong, itu hamba Tuhan. Perkara dia ada naik jet pribadi, ya sudahlah, ekses negatif. Ya. Saudara, di setiap kebaikan Tuhan selalu ada ekses negatif. Yang dibuang ekses negatifnya. Kalau kita ngupas pepaya, ada kulitnya, ada bijinya, kita bersihkan, lalu dapat pepaya yang siap dimakan. Yang kita buang pepayanya atau kulitnya sudah? Kulitnya dengan biji-bijinya. Bukan pepayanya, mengapa? Yang positif itu adalah buahnya. Itulah yang kita makan, kulitnya dibuang. Nah, ada orang-orang yang terganggu pikirannya, dia marah-marah. Ini adalah kotoran. Kulit-kulit ini adalah kenajisan, biji-biji ini tuh kotor berhamburan. Dia nggak lihat pepayanya. Dia marah-marah sama kulit dan biji-bijinya. Nah, itu orang nggak waras. Sama juga orang-orang yang tidak berpendidikan di dalam pokok-pokok iman, yang dimarah-marahin hamba Tuhan, pamer-pamer. Ya biarin aja, itu kan urusan sama Tuhan. Apa hak kita menghakimi hamba Tuhan? Karena Tuhan sanggup menjaga supaya dia tetap berdiri. Di Kitab Roma dikatakan gitu kan, bahwa Tuhan sanggup menjaga dia tetap berdiri. Bagian kita jaga hati. Ya. Supaya kita tetap bisa fokus, murni, merenungkan firman. Ekses negatif sudah pasti ada. Kalau Tuhan bless kita dengan kebaikan, yang negatifnya pasti keluar, itu diabaikan saja. Kita lihat kebaikan, karena kemurahan Tuhan membuat orang metanoia. Kita disuplai sama uang. Nah, saya katakan uang itu netral, ya, uang netral. Tapi dia adalah amplifier. Kalau orang baik, di-blast, disemprot atau diberkati berlimpah dengan uang, sifat kebaikannya muncul keluar. Dia akan bagi-bagi, dia akan menunjukkan kemurahan. Tapi kalau orang pelit, waktu nggak punya uang nggak kelihatan. Begitu dikasih firman, dikasih berkat sama Tuhan, emang Tuhan bisa Pak memberkati orang pelit? Bisa aja. Tuhan nggak pernah korek-korek kesalahan orang, dikasih, yang keluar pelitnya itu akan kelihatan kepada orang. Karena memang dia uang itu adalah netral, itu amplifier. Makanya Tuhan bilang jangan cari uang, cari aku. Karena waktu kita mencari Tuhan, mencari hikmat, yang diberikan kepada kita juga buah-buah. Buah-buah, bukan hanya daun. Daun itu apa tahu? Daun itu kesaksian. Kalau satu pohon, ya, dia sehat disirami, dia punya daun yang baik. Itu kesaksian. Tapi itu bukan berarti dia hidup sehat. Karena daun itu suatu saat kuning. Dia akan jatuh, digantikan daun yang baru. Nah, orang yang rajin merenungkan firman Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang daunnya itu akan terus hijau, yang kuning jatuh ganti sama hijau. Kesaksian hidupnya itu akan berganti terus. Makanya kesaksian hidup tidak boleh dijadikan bukti. Kan ada orang punya kesaksian hidup dari muda sampai tua, itu aja kesaksian itu bukti Tuhan mengasihi aku. Salah, bukti itu adalah firman, iman adalah bukti dari pengharapan, iman adalah substansi dari pengharapan dan bukti dari yang tidak kelihatan. Nggak usah diulang lagi itu ya. Jadi iman tidak perlu bukti karena dia adalah bukti. Nah, bukti ini dari imanlah diberikan kesaksian. Nah, kesaksian muncul, inilah daun-daun kehidupan kita. Boleh membagi kesaksian, tapi semakin kebanyak kesaksian, itu semakin bagus, kelihatan kita hidup di dalam Tuhan, sekaligus semakin rawan bagi kita. Karena waktu kita pindah, kesaksian hidup kita jadikan bukti bahwa Allah mengasihi kita, kita
pindah status menjadi tidak lagi di dalam iman, tapi kita hidup di dalam kesaksian. Undur dari iman. Nanti kesaksiannya habis, kita bingung mau ngapain lagi. Dulu waktu zaman kita belum punya gereja, saya suka pindah-pindah kita dulu ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang kesaksiannya bagus, kita ikutin kemana-mana, kesaksiannya itu aja. Lama-lama bosen juga gitu kan. Karena itu aja. Misalnya dia bekas preman, ya begitu, lucu segala macam. Itu akan kuning dengan sendirinya. Tapi kalau ada orang yang membagikan iman, pewahyuan, itu akan bertahan terus. Oke ya, jadi hati-hati banyak orang yang akan memutilasi Kristus. Kristus dan segala kekayaannya, segala perkataan Kristus tentang finansial kita, tentang kesembuhan kita, itu harusnya menjadi milik kita. Jangan biarkan dimutilasi sama orang. Coba kembali lagi ke PowerPoint tadi. Mengapa kita tidak boleh membiarkan itu dimutilasi? Ya. Karena kitalah orang bersunat. Nah, tadi kalimat pertama, ada penyunat-penyunat palsu, sebetulnya tidak ada kata sunat. Yang ada adalah kata mutilation atau potong. Kenapa? Anjing itu binatang yang menurut saya paling oke. Bondingnya sama kita tuh sangat baik sekali. Tapi kenapa di sini seolah-olah menjijikan kalimat sebelumnya anjing itu? Bukan anjingnya, tapi cara dia memakan kan harus dimutilasi. Saudara kasih daging, dia akan mutilasi itu. Jadi kenapa dipakai kata anjing? Karena ada mutilasi. Jadi yang kita tangkap jangan anjingnya, mutilasinya ini. Saudara. Ini bahaya kalau sampai kita dimutilasi. Ya kamu emang anak Tuhan, kalau kamu anak Tuhan, mana buktinya? Kamu mau gak disiksa demi Tuhan? Kamu mau gak melakukan ini? Kita dimutilasi. Saudara. Ambil seluruh benefit yang dalam Kristus, ambil. Ya. Karena kitalah orang-orang bersunat, bukan orang-orang dimutilasi, tapi orang yang disunat, yang dipotong oleh Tuhan. Yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Lanjut. Ya, kata bersunat perhatikan. Beda dengan mutilasi. Kita adalah orang-orang yang bersunat, bukan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus. Apa itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. Jadi tidak dimutilasi kita nih, dimatikan. Oh datang kepada Tuhan Pak, kita orang berdosa dihidupkan. Enggak, dimatikan dulu. Rahim tempat kita lahir adalah kematian Kristus. Kalau kita tidak dimatikan, kita hidup terus, kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Apa yang lahir dari bawah, yang dari atas ada dari atas. Yang lahir dari atas selalu mengatasi yang dari bawah. Karena yang dari bawah berbicara bahasa bumi, yang dari atas berbicara bahasa surga. Makanya beriman itu harus berkata-kata. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, kontras ya. Yesus mematikan manusia lama kita, digantikan dengan Kristus, lalu iblis memutilasi Kristus. Oke, Kristus tapi pelan-pelan digerogoti soal kesembuhan, soal finansial, lalu dikasih dengan berita-berita bombastis yang namanya flexing, segala macam. Nggak usah diperhatikan saudara, itu wajar, nggak usah hamba Tuhan. Flexing di mana-mana. Jadi nggak usah diperhatikan. Yang saya ingin kita perhatikan kembali kepada spirit sonship, kita ini Kristus. Lengkap di dalam kesembuhan kita, finansial kita semuanya lengkap. Ini orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang marah-marah itu, mereka sebenarnya sedang flexing juga. Apa yang mereka flexing? Knowledge. Mereka bilang terjemahkan dengan konteks, terjemahkan dengan konteks. Seperti saya barusan pakai bahasa Gerika. Makanya saya katakan ada maksudnya karena saya tidak sedang flexing sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang flexing. Terjemahkan dengan konteks, tapi konteksnya juga salah. Jemaat sekarang nggak usah diajarin macam-macam. Karena ilmu sudah terbuka, bahasa Gerika, bahasa Ibrani sudah ada di Android kita. Kalaupun saya berusaha memflexing diri saya seolah-olah saya paling tahu, Bapak Ibu Saudara bisa nilai kok. Ini nggak benar itu, bisa dinilai. Karena semua tertulis, kita semua punya di handphone kita. Nah tujuan saya di sini adalah mengajar saya, Pak Fredrik semua, Pak Liberty, Pak Filus. Itu tugasnya adalah membuat kita semua semakin dekat kepada Kristus. Dalam artian, di dalam pikiran dan perkataan. Kalau dekat sudah tidak bisa diragukan lagi, kita satu bukan dekat. Tapi kita semakin membangun conscious bahwa aku ini Kristus, aku ini anak. Karena itu emang tugas kita. Tuhan tidak cari yang namanya orang yang jago bicara. Tuhan cari orang yang setia. Saya tutup dengan ini, 2 Timotius 2, kita buka 2 Timotius pasal 2.
ayat 1. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Ya, kasih karunia terjemahkan sebagai hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu aja ya. Boleh nggak Pak terjemahkan dengan undeserved, unmerited, unearned favor? Boleh, tapi pegang yang ini mendingan. Ya. Kasih karunia adalah hidup dalam sejahtera. Itu kan definisi, ya. Yang undeserved, unmerited itu definisi. Tapi grace itu adalah hidup dari dalam perjanjian lama, ya itu definisinya. Gitu ya. Jadilah kuat dalam kasih karunia. Mana tadi? 2 Timotius 2. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, bukan kepada pengajar. Pertama ya, Tuhan tidak cari pengajar. Kepada orang-orang yang mau percaya, dapat dipercayai. Matius katakan, ajar mereka, teach all nation. Sama ya, setara. Ajar mereka, teach all nation, mateteos menjadi matetes, tapi di bawahnya, teaching, ajar mereka untuk mengobserv, memperhatikan firman. Baru di sini bilang, kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Jadi karunia mengajar itu datang kemudian. Yang dicari pertama adalah orang-orang setia yang dapat dipercayai atau orang-orang yang mau percaya. Yang mau spend waktu. Nah itu murid Pak. Tidak, saudara. Saudara tidak akan ketemu kata murid di dalam surat-surat Paulus. Mengapa? Sudah naik tingkat. Makanya dibilang percayailah kepada mereka yang cakap mengajar, yang juga mengajar orang lain. Saudara lihat proses mengajar nggak pernah berhenti. Percayakan apa yang kuberikan kepada orang yang setia, yang bisa dipercayai, yang cakap mengajar. Dan terus mengajar. Jadi kita adalah orang-orang Kristen yang belajar. Kok belajar Pak? Karena roh yang di dalam kita adalah pengajar. Oh berarti murid Pak, oke. Tapi Roh Kudus tidak pakai kata murid di dalam surat-surat Paulus. Kenapa kita harus pakai? Itu kan? Ya nggak apa-apa Pak. Balik lagi ke krematizo. Semua ayat tentang krematizo adalah warning ilahi. Mengapa? Kalau kita balik lagi ke murid, nggak ada yang salah. Tapi Tuhan tahu akan terjadi deviasi. Saya pernah cerita soal shepherding movement. Yang tadinya maksudnya mau spiritual covering, spiritual fathering, menjadi spiritual abuse. Ini terjadi berkali-kali, saudara. Bahkan ada seorang pendeta bilang, Pak Cipi saya percaya hamba Tuhan, gembala sidang 95% adalah otoriter. Makanya diperingatkan, jangan jadikan orang murid, ajar mereka. Ajar mereka. Kita juga harus belajar. Seorang pelajar yang baik bisa menjadi pengajar yang baik. Tapi seorang pengajar yang tidak menjadi pelajar, dia akan menunjuk kepada dirinya, supaya orang lebih dekat kepada dia. Ini yang bahaya. Yang mendekat nggak dapat apa-apa, yang didekati juga tidak bisa memberi apa-apa, itu bahaya. Jadi saya mau mengajak di sini kita semua untuk sadar, ayo kita pindah dari status murid kepada anak. Anak yang belajar. Lanjut sedikit ya, kata anak itu ada 3 yang dipakai. Yang pertama nepios, anak bayi. Sebelum akhir balik, di Galatia dikatakan nepios, anak bayi. Tapi setelah kasih karunia datang, kita menjadi huios, anak dewasa. Tapi setelah orang lahir baru bisa menjadi nepios, itu terjadi di 1 Korintus 3 ayat 1. Aku tidak bisa menulis kepadamu sebagai orang dewasa. Kamu masih orang duniawi, masih anak-anak. Di situ dipakai kata nepios. Jadi setelah lahir baru pun bisa menjadi anak-anak. Yang ketiga, kata teknon, itu sama dengan huios, orang dewasa, tapi keturunan. Itu secara umum, tidak ada unsur tanggung jawab atau akal budi yang dipakai. Dia bukan nepios, tapi dia keturunan. Seperti misalnya kalau 1 Yohanes 3 bilang, engkau adalah anak-anak Allah, engkau adalah teknonnya Allah. Tapi kalau bicara tanggung jawab, engkau huios, orang dewasa, atau nepios. Huios adalah orang yang siap bertanggung jawab, melatih, belajar, tunduk pada firman. Bukan murid, belajar dari Roh Kudus. Nepios adalah orang yang membanding-bandingkan dirinya. Di Korintus, anak-anak. Dia punya karunia kok aku nggak punya, dia bisa begini kok aku nggak bisa, itu nepios. Jadi kaya sekali kata-kata ini. Ya. Amin, puji Tuhan. Jadilah dewasa, belajar tetap, kita tidak akan berhenti belajar. Gereja adalah tempat belajar Alkitab, ya, pendidikan spiritual di gereja. Amin, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.